Halo teman-teman, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Alicia Hernawati Simbolon, kelas B, NIM dengan NIM 0320210075, mahasiswa Stike Santa Elizabeth Medan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan anatomi dan fisiologi sistem penginderaan, yang dimana sistem penginderaan yaitu merupakan organ-organ yang dikhususkan dapat menerima rangsangan. Yang pertama, alat indera penglihatan. Alat tambahan mata terdiri atas alis mata. Ini dia alis mata. Yang dimana atau supercilium, yang dimana alis mata adalah rambut kasar yang terdapat di atas mata yang berfungsi untuk memperindah dan melindungi dari keringat. Yang kedua, kelopak mata atau palpebra. Ini dia kelopak mata, yang dimana kelopak mata yang terdapat dalam bagian digerakkan untuk membuka dan menutup mata. Yang ketiga, bulu mata atau ciliae. Ini dia bulu mata, ciliae. Yang dimana bulu mata ini terletak pada kelopak mata, berfungsi untuk memperindah mata. Yang keempat, aparatus lacrimalis atau saluran air mata. Ini yang dimana berfungsi untuk membasahi dan membersihkan bola mata. Secara garis besar terdiri atas 3 lapisan, yaitu yang pertama tunika fibrosa atau terdiri dari kornea dan sklera. Yang kedua, tunika vasculosa atau koroid yang kaya akan pembuluh darah. Yang ketiga, lapisan yang paling dalam yaitu retina yang penting untuk proses melihat. Bola mata mempunyai diameter 24 sampai 25 mm. Adapun bagian bola mata yaitu yang pertama kornea. Ini kornea. Yang dimana kornea ini berfungsi untuk melewatkan cahaya yang masuk dari luar. Kornea tersusun atas epitelium yang berfungsi menyerap nutrisi dari oksigen dari air mata ke seluruh kornea. Yang kedua, selaput pelangi atau iris. Yang dimana selaput ini mengandung zat warna hitam, coklat, hijau, dan berfungsi untuk memberikan warna pada bola mata. Yang ketiga, anak mata atau pupil. Ini dia pupil, yang dimana merupakan suatu kristal berfungsi untuk mengatur pembentukan cahaya. Yang kelima, selaput keras atau sklera. Ini sklera, yang dimana terletak di antara retina dan sklera, berfungsi memberikan nutrisi pada retina. Yang ketujuh, bintik kuning. Ini bintik kuning, yang dimana bintik kuning ini merupakan bagian yang sangat mudah menerima cahaya yang masuk. Yang kedelapan, selaput jala atau retina. Ini selaput jala atau retina, yang dimana selaput ini berguna untuk menangkap bayangan yang terdapat di makula, yang merupakan bagian yang terdapat di tengah retina. Bagian ini sangat berperan dalam penglihatan kita dan memungkinkan kita untuk melihat objek yang baik. Yang kesembilan, saraf optik. Ini saraf optik. Ini saraf optik, yang dimana bagian ini berfungsi membawa semua informasi visual yang dikumpulkan oleh retina ke otak. Adapun mekanisme sistem mata atau penglihatan yaitu mata bekerja saat menerima cahaya. Pantulan cahaya dari suatu benda masuk melalui kornea, kemudian menuju pupil, kemudian diteruskan ke dalam lensa mata. Di lensa mata membantu memfokuskan gambar ke retina, sehingga bayangan benda jatuh pada retina. Bayangan yang jatuh pada retina akan menghasilkan sinyal saraf dalam mozaik fotoreseptor di bagian retina. Selanjutnya, retina mengirim ujung-ujung saraf retina menyampaikan bayangan benda tersebut ke otak. Selanjutnya, otak mengolah bayangan tersebut sehingga benda tersebut dapat dilihat oleh mata. Selanjutnya kita masuk ke penginderaan hidung atau penciuman, yang dimana tulang hidung tersusun atas tulang rawan. Adapun bagian-bagian hidung yaitu yang pertama, bagian hidung terdapat septum nasi. Ini dia septum nasi.
yang dimana septum nasi ini atau pembatas antara lubang hidung bagian kanan dengan lubang hidung bagian kiri terdiri dari tulang keras dan kartilago. Yang kedua ada rongga hidung. Ini dia rongga hidung yang terdiri dari tulang keras, ini tulang keras dan kartilago. Yang kedua rongga hidung. Ini dia rongga hidung. Yang dimana setelah melewati lubang hidung akan memasuki kasum nasi. Kasum nasi adalah yang kedua rongga hidung. Setelah melewati lubang hidung akan memasuki kafum nasi. Yang dimana kafum nasi adalah rongga dalam anatomi hidung yang juga terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama nasal vestibul. Bagian pertama yang akan dijumpai adalah nasal vestibul, yaitu ruangan yang terletak tepat di balik hidung bagian depan. Nasal vestibul ini dilapisi oleh jaringan epitel yang dimiliki oleh bulu-bulu hidung. Bulu ini disebut dengan bulu hidung atau silia. Di dalam nasal vestibul ini terdapat bulu hidung dalam jumlah yang banyak. Bulu-bulu berfungsi menyaring benda asing yang udara masuk ke rongga hidung. Yang kedua ada konka. Ini dia konka. Yang dimana konka adalah lekukan pada rongga hidung yang terdapat bagian dalam dan memiliki 3 bagian, yaitu superior, atas, tengah, dan inferior bagian bawah. Di sini pula saraf olfaktori atau saraf penciuman. Lalu konka akan mendeteksi bau dari udara yang masuk. Yang ketiga ada membran mukosa. Ini dia membran mukosa. Yang dimana membran mukosa ini berfungsi untuk menghasilkan lendir yang kita kenal dengan sebutan ingus atau mukus. Fungsi dari lendir ini tersebut adalah menangkap benda-benda asing yang masuk ke dalam hidung. Yang keempat ada sinus. Ini dia sinus. Yang dimana sinus adalah rongga yang terletak di dekat hidung. Fungsi sinus ini adalah menghasilkan lendir untuk melembabkan hidung. Adapun mekanisme kerja hidung adalah saat menghirup udara untuk bernafas, bau sekitar juga ikut ke dalam hidung. Di dalam rongga hidung, udara akan disaring oleh silia dan bau akan dilarut di dalam lendir. Setelah itu, rangsangan bau tersebut akan diterima oleh ujung-ujung saraf pembau atau olfaktori, serta diteruskan ke pusat penciuman dan saraf pembau, dan disalurkan ke otak. Setelah itu, otaklah yang memproses ingatan akan bau tersebut sehingga manusia mengetahui dan dapat membau aroma tersebut. Selanjutnya indera pengecap. Indera pengecap ini terbagi atas 3 bagian, yaitu yang pertama radix lingua yakni pangkal lidah, yang kedua dorsum lingua yakni punggung lidah, yang ketiga apex lingua yakni ujung lidah. Indera terbagi menjadi 2 kelompok otot. Yang pertama otot intrinsik yang akan melakukan gerakan halus, mengubah bentuk lidah seperti memendek, memanjang, atau membulat. Yang kedua, otot ekstrinsik akan membuat lidah bisa bergerak mengelilingi rongga mulut. Lidah ini akan mengaduk makanan, menekan ke langit-langit, serta mendorong ke faring. Adapun fungsi lidah yaitu sebagai indera pengecap atau kemoreseptor cair. Reseptor lidah adalah papila atau tonjolan yang terletak di permukaan lidah dan di dalamnya terdapat tunas pengecap yang peka terhadap molekul yang dapat larut. Penyebab munculnya rasa pada lidah yaitu yang pertama, rasa manis disebabkan oleh zat kimia organik seperti glukosa dan asam amino. Yang kedua, rasa asin disebabkan oleh ionisasi garam seperti natrium klorida. Yang ketiga, asam disebabkan oleh ion H+, suatu zat yang seperti asam nitrat atau jeruk. Yang keempat, pahit disebabkan oleh perubahan struktur zat kimia organik yang memiliki rasa manis. Rasa pahit juga disebabkan oleh suatu zat yang bersifat racun atau tioksid. Papila terbagi menjadi dua yaitu yang pertama papila fungiform dan yang kedua papila filiform. Adapun mekanisme lidah adalah jalannya rangsangan berupa rasa. Yang pertama molekul makanan dan minuman terlarut
di dalam air liur. Yang kedua, rasa masuk ke tunas pengecap dan diterima sel reseptor sesuai rasa yang dikenalnya. Reseptor mengirim impuls ke saraf fasial dan akan diinterpretasikan menjadi rasa. Selanjutnya ada telinga atau pendengaran yang berfungsi sebagai indera pendengaran dan pendeteksi keseimbangan. Adapun bagian telinga yaitu yang pertama daun telinga atau auricula yang berfungsi mengumpulkan suara masuk ke dalam telinga. Yang kedua, saluran telinga berfungsi meneruskan suara ke telinga tengah. Saluran tengah menghasilkan serumen yang berfungsi menggumpalkan kotoran. Yang ketiga, membran timpane atau gendang telinga berfungsi meneruskan getaran suara ke tulang pendengaran. Yang keempat, tulang pendengaran secara berurutan terdiri dari tulang martil atau malleus, landasan atau incus, dan sanggurdi atau stapes berfungsi untuk meneruskan getaran suara ke tikang tofal. Yang kelima, saluran eustachius adalah saluran yang berhubungan dengan tenggorokan yang berfungsi untuk menyeimbangkan tekanan dalam dan luar vestibula. Adapun mekanisme telinga yaitu suara dapat masuk ke dalam telinga melalui udara. Suara tersebut terlebih dahulu ditangkap oleh daun telinga yang berada di bagian luar telinga, lalu diteruskan ke gendang telinga. Akibatnya gendang telinga bergetar. Kemudian getaran tersebut diteruskan oleh tulang-tulang pendengaran ke telinga bagian dalam, tepatnya ke ujung saraf. Oleh ujung saraf, getaran tersebut disampaikan ke otak agar diolah. Selanjutnya, kulit. Kulit merupakan organ terbesar dalam tubuh. Selain itu, juga merupakan organ pembungkus seluruh permukaan luar tubuh, yang merupakan organ terberat dan terbesar dari tubuh. Adapun cakupan kulit yaitu kulit pembungkus permukaan tubuh, kuku, dan kelenjar. Fungsi kulit yang paling penting yaitu yang pertama melindungi struktur internal, yang kedua mencegah masuknya kuman penyebab penyakit, yang ketiga mengatur suhu tubuh, yang keempat melakukan proses ekskresi melalui keringat, yang kelima melindungi bahaya dari sinar matahari. Lapisan kulit terbagi menjadi 3 yaitu epidermis, dermis, dan jaringan subcutaneus. Yang pertama epidermis atau kulit ari, yang dimana epidermis ini merupakan lapisan terluar dari kulit. Lapisan epidermis terdiri dari yang pertama lapisan stratum corneum, yang mana lapisan ini terdiri dari lapisan sel tanduk atau kreatinin yang efektif untuk mencegah penguapan air dari lapisan lebih dalam. Yang kedua lapisan stratum lucidium, yang mana lapisan ini merupakan lapisan pelindung yang mencegah kulit dari kerusakan dari sinar ultraviolet. Yang ketiga, lapisan stratum granulosum. Lapisan ini merupakan tempat sel-sel kulit menghasilkan lemak dan molekul-molekul lainnya. Molekul ini juga menghambat masuknya bakteri ke dalam tubuh. Yang keempat, stratum spinosum PD. Lapisan ini terdapat keratinosit yang berfungsi untuk memperkuat protein. Yang kelima, stratum basale, yang mana lapisan ini merupakan lapisan yang terdalam dari bagian epidermis yang aktif membentuk sel kulit. Lapisan yang kedua, yang pertama dermis atau kulit jagat. Lapisan kulit yang paling tebal karena terdapat pembuluh darah dan saraf dan kelenjar minyak atau kelenjar sebasea, folikel rambut dan sayuran limfe. Di dermis terdapat yang pertama kapiler darah yang berfungsi untuk menghantarkan nutrisi dan zat makanan oleh akar rambut. Yang kedua kelenjar minyak atau glandula sugorifera yang berfungsi menghasilkan minyak. Yang ketiga kelenjar rambut yang memiliki akar dan batang serta kelenjar minyak rambut tidak kering dan mengkerut. Adapun folikel rambut yang merupakan pori-pori kulit dan menjadi tempat tumbuhnya rambut. Adapun bagian-bagian saraf yang
akan mengirimkan rangsangan ke otak, yaitu yang pertama corpus ruffini atau panas, yang kedua ujung saraf tanpa selaput atau perasa sakit, yang ketiga corpus Krause atau perasa dingin, yang keempat corpus Pacino atau tekanan kuat. Kelenjar keringat sweat gland terbagi menjadi dua, yaitu kelenjar keringat ekrin tersebar di seluruh tubuh kecuali lapisan dalam telinga luar, telapak tangan dan telapak kaki dan dahi. Dan kedua yaitu kelenjar keringat apokrin keringat, yang dimana menghasilkan keringat yang mengandung lemak. Demikianlah hasil penjelasan saya tentang anatomi dan fisiologi sistem penginderaan. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat buat kita semua dan salam sejahtera buat Stike Santa Elizabeth Medan. Terima kasih.